Assalamualaikum teman-teman. Sudah ya, untuk hari ini yang isi Mbak ya, nanti sampai praktek karena Ibu Selanya lagi mengantarkan suaminya sakit ke rumah sakit. Siap, Mbak. Sudah terlihat belum? Sudah, Mbak. Nah, untuk materi hari ini, yang teori kita membahas tentang efek fisiologis dari IR non-luminous ya. Ada yang masih ingat perbedaan IR luminous dan non-luminous? Ada yang masih ingat? Kak, kalau luminous itu memiliki banyak sinar, dan luminous sedikit sinar. Kalau luminous itu sampai ke dalam, kalau non luminous itu hanya sampai superficial kulit. Ya, betul. Yang pertama itu efek fisiologis yang akan muncul saat diberikan IR pada non-luminous itu yang pertama meningkatkan aktivitas kelenjar keringat atau sudorifera dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Jadi IR non-luminous ini hanya memberikan efek panas, tapi kan dimana diketahui kalau yang non-luminous ini hanya terdapat pada jaringan epidermis aja ya. Ya dimana kan kalau yang di epidermis itu hanya memiliki lapisan seperti lapisan kelenjar minyak, yang dimana kelenjar minyak ini memiliki kadar sebum yang lebih banyak. Makanya kan kebanyakan kulit kita itu lebih terlihat bersih, kemudian itu lembab karena kandungan sebumnya yang banyak. Kemudian itu kelenjar minyak, kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini ya dimana yang diproduksinya yang tidak bisa didaur ulang, yang dimana hanya terdapat seperti urea dan amonia. Kemudian meningkatkan suhu kulit atau epidermis. Jadi meningkatkan suhu kulit yang dimana terdapat vasodilatasinya pada jaringan epidermisnya yang dia bisa meningkatkan blood flow. Blood flow-nya itu yang sirkulasinya sampai menuju arteriole dan venule, yaitu kalau arteriole yaitu yang vasodilatasinya itu sampai ke pembuluh darah arteri. Kemudian yang venule itu sirkulasinya sampai ke pembuluh darah ke vena. Kemudian vasodilatasi perivaskuler atau perikapiler. Kemudian yang keempat, meningkatkan aktivitas saraf sensoris. Nah, meningkatkan aktivitas saraf sensoris ini akan menimbulkan efek sedatif atau rasa nyaman dan comfort. Yang dimana kalian masih ingat kemarin itu susunan-susunan dari saraf sensoris itu ada apa aja pada jaringan kulit yang menghasilkan efek panas itu apa, yang menghasilkan efek dingin apa, kemudian itu yang menghasilkan tekanan itu apa, kemudian itu yang gesekan apa. Kalian masih ingat? Badan Rufini panas. Water Patini. Kemudian yang tekanan. Ya, untuk gesekan. Crowd. Ya, betul. Meningkatkan aktivitas saraf sensoris ini, kita harus tahu bagaimana ketika diberi IR ini akan menimbulkan efek panas dan rasa nyaman. Yang pertama itu di dalam tubuh itu kan terdapat adanya bioelectrical stimulasi panas yang diterima oleh badan Rufini. Kemudian itu diubah menjadi impuls panas, kemudian akan dikirim ke otak oleh saraf ke medula spinalis. Medula spinalis letaknya di mana? Di tulang belakang, Kak. Tulang belakang. Tulang belakang itu kalau dia terkena spinal cord injury, mulai dari mana sampai mana?
Ada yang bisa jawab? Adinda Putri. Ya, Kak. Ya, medula spinalis itu kan terletaknya di vertebra. Nah, kalau vertebra itu terdapat dari mana sampai mana? Ayo, kasih ingat yang ditekan sama Bu Sela. Lupa, Kak. Ya, ayo apa masih ingat? Vertebra dari mana sampai mana? Wahyu Andriawan. Ya, Mbak. Vertebra dari mana sampai mana? Dari vertikal sampai ke koksik. Sampai mana? Koksik. Oh ya, koksik. Sebenarnya vertebra itu hanya terdapat dari vertikal 1 sampai lumbal, karena sakrum tidak memiliki vertebra. Kalau orang terkena spinal cord injury, berarti cedera di mana? Apa bisa jawab? Sumsum tulang, Kak. Ya, sumsum tulangnya dari L berapa sampai L berapa? Dari L1 sampai L5. Nah, kemudian itu terjadinya efek panas itu kemudian nanti akan dari medula spinalis, kemudian dia menuju ke posterior horn cell, yang dimana di posterior horn cell ini akan terjadi pergantian sinaps. Kemudian dari sinaps, impuls keluar melalui lateral medula spinalis. Kemudian menuju otak. Kemudian dari otak akan dilakukan interpretasi atau diterjemahkan. Diterjemahkan dalam artian ini akan menimbulkan efek panas, efek hangat gitu. Kemudian dari otak itu kan sebagai central nervous system ya, yang dimana dia memerintahkan serabut perifer untuk terjadi adanya relaksasi. Relaksasi itu yang dimana istirahat. Kemudian dari relaksasi ini akan menimbulkan efek sedatif atau rasa nyaman. Yang dimana nanti rasa nyaman ini ketika pasien misalnya dia terkena sprain ankle atau low back pain, ketika di IR 10 menit, 20 menit, dia hanya menimbulkan efek panas, kemudian dia nyaman gitu. Itu efek sedatifnya. Kemudian dari efek panas ini menuju ke anterior horn cell. Di anterior horn cell ini di tengah perjalanan terjadi pergantian sinap lagi. Kemudian keluar melalui lateral medula spinalis. Itu proses terjadinya efek sedatif atau rasa nyaman. Kemudian yang kelima, eritema. Eritema itu berarti adanya apa? Ketika kita memberikan IR. Ada yang tahu? Iya, kemerahan. Karena pengaruh efek panas ya di eritema. Tapi kalau orang yang memiliki sensibilitas kulit dikasih IR dia langsung melepuh. Dan ada bahkan sampai rasa terbakar. Kemudian yang keenam, merelaksasikan otot dari efek panas dan
sedatif tadi. Ketika di IR, ototnya akan relaksasi, kemudian timbul efek panas, kemudian ada rasa nyaman. Kemudian yang ketujuh, mengurangi nyeri. Mengurangi nyeri ini, nyeri tadi ketika dikasih IR itu juga berasal dari bioelektrikal panas tadi. Kemudian dia terjadilah peningkatan sisa metabolisme dari aktivitas kelenjar keringat. Gitu. Kemudian ketika suhu IR tidak mengalami peningkatan, jika kita memberikan IR pada satu kasus saja, kemudian yang panas hanya satu titiknya aja. Kenapa? Karena IR itu hanya berfokus pada satu titik yang kita IR, tidak secara keseluruhan. Kemudian dia akan mengalami adanya peningkatan pada saraf otonomnya. Itu. Ada yang masih belum paham terkait efek fisiologisnya? Mbak, saya boleh bertanya, Mbak? Ya. Tadi saat Mbak menjelaskan tentang efek sedatif, itu Mbak menyebutkan anterior console. Itu apa? Anterior console itu produksi ketika impuls sinap itu akan di mana ya, maksudnya itu akan dikirimkan melalui sistem saraf pusatnya, anterior console. Ada yang masih belum mudeng terkait ini efek panas yang terjadi. Tanyakan lagi. Cukup, Mbak. Terima kasih. Belum ya.
Belum. Ada masih bingung? Tuh sinyal gue. Kalau untuk teorinya hari ini itu cuma efek fisiologis sama minus kata Fusela. Nanti minggu depan yang efek fisiologisnya. Ini sih hampir sama, cuman perbedaannya kan kalau yang efek fisiologisnya kan dia memang efek panas dan nyaman, tapi tidak sampai ke dalam, hanya sebatas superficial aja. Tapi bedanya kalau dengan yang bedanya dengan yang luminous itu kalau yang luminous itu dia akan membentuk jaringan baru, kemudian akan menghasilkan metabolisme. Gitu. Masih ada yang bingung nggak dari penjelasannya, teman-teman? Kalau masih ada yang bingung bilang aja ya, nggak apa-apa. Mumpung nggak ada Bu Sela. Kalau masih bingung tanya nggak apa-apa. Mumpung nggak ada Bu Sela. Masih ada yang bingung teorinya? Atau yang sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya dia sama Bu Sela, masih ada yang bingung? Trinovaliano masih bingung? Sudah cukup, Kak. Sudah cukup paham. Nanti upraknya setelah satu kasus. Habis lebaran. Kalau orang, kalau saya bertanya, kalau orang menstruasi, boleh nggak di IR? Boleh, Kak. Bagian yang sakit. Bagaimananya? Pada bagian boleh, asal jangan di bagian yang sakit. Bagiannya sakit. Berarti di bagian mana? Punggung belakang. Perut bawah, Perut bawah, kemudian mana lagi? Kalau orang yang kena menstruasi itu di IR-nya premenstruasi ya, bukan saat menstruasinya. Kan kalau orang menstruasi itu dia lebih
sorry, error. Kalau orang yang terkena menstruasi itu di IR saat premenstruasinya. Jadi kan kalau orang yang terkena menstruasi, otomatis kan dia mengalami nyeri punggung ya atau low back pain. Jadi itu yang di IR ya di bagian punggungnya, bukan di bagian perutnya. Tuh. Ditanyakan lagi. Mbak mau tanya, ini kan tadi kelas teorinya mundur jamnya, tapi kelas prakteknya tetap sesuai jadwal mulai jam 2 kan, Mbak? Iya, jam 2. Karena kan nanti cuman membahas penata laksanaan fisioterapi sama pembagian kelompok untuk lapraknya. Gitu. Oke, Mbak. Iya. Ada lagi yang masih bingung atau kurang paham? Mbak mau tanya, Ya. kalau ruam kemerahan yang disertai dengan gatal itu apakah termasuk dengan kontraindikasi ya, Mbak? Kalau ruam kemerahan disertai rasa gatal, itu tergantung dulu. Tergantung kita lihat kondisi kulitnya seperti apa. Kalau dia hanya sebatas ruam kemerahan dan gatal itu bisa disebabkan pertama karena bakteri, karena dia kurang menjaga kelembapan kulitnya. Kemudian ada juga yang ruam kemerahan yang diakibatkan karena memang itu bawaan alergi. Seperti makanya sebelum kita memberikan treatment IR, ya kita tanya dulu sensitivitas kulit seperti apa. Terkadang ada yang dia alergi kemerahan, ruam gatal gitu, ternyata dia memiliki riwayat DM. Kan nggak boleh, sangat kontraindikasi. Nah, makanya kita pastikan dulu ruam merah itu karena apa dulu, begitu. Tapi kalau dia hanya sebatas ruam kemerahan karena alergi biasa, di IR nggak masalah. Gimana, Sri Khadijah? Baik, Kak, udah cukup. Ya. Makasih, Mbak. Sama-sama. Ada lagi? Ada yang bertanya kali teman-teman? Atau masih bingung atau kurang paham? Kan mau UTS ya minggu depan ya, bulan depan, 18 April. Atau masih bingung?
Teman-teman ada yang tanyakan lagi? Nanti ada 2 menit lagi teorinya. Ayo, ada tanyakan lagi? Mudeng apa belas nggak mudeng? Apa mumet? Mau tanya, nggak bisa antum kan nanti keluar dari ini Kak, tadi kan yang di efek fisiologis itu ada meningkatkan proses metabolisme ya Kak. Jadi itu proses metabolisme hanya yang terjadi di kulit seperti pembuangan sisa metabolisme keringat atau juga yang di dalam Kak seperti urin begitu. Ya, bisa. Namanya jadi- itu ya, teman. Gimana Irviana? Jadi gimana? Jadi efeknya itu nggak cuma sampai di kulit aja ya Kak untuk metabolismenya. Iya, metabolisme itu kan ada yang bisa diproduksi, ada yang tidak bisa diproduksi. Oleh kulit ini berarti yang tidak bisa diproduksi. Berarti dia hanya terbuang dengan sia-sia. Nah, habis itu seperti keringat, kemudian urin, kemudian amonia, itu kan yang tidak bisa diproduksi ulang. Gitu. Jadi efeknya IR pun ya dia mengeluarkan keringat dari efek tersebut. Jadi bukan hanya satu aja yang dapat dikeluarkan, tapi bisa banyak. Itu entah dari entah urinnya, entah dari keringatnya, tergantung dari apa yang pasiennya rasakan. Gitu. Baik, Mbak, terima kasih. Sama-sama. Lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk teorinya, saya akhiri ya, nanti sampai bertemu di praktek jam 2. Ya, kalau memang masih ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan lewat offline. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.